Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jumpa lagi teman-temanku dimanapun Anda berada dengan channelnya Acis Putra Pertiwi yang biasa dijuluki Usman Konslet. Kali ini kita akan mengedukasikan lagi tentang kebaikan. Tapi sebelum kita lanjutkan teman-teman, saya mau mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara muslim. Semoga amal ibadah puasa Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Begitu pula teman-teman yang non-Islam, non-Muslim, semoga diberikan kesehatan semua. Kita semua adalah teman. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, sebelum itu kita lagi mau infokan sekarang teman-teman, bahwa dengan pandemi corona virus COVID-19 ini, saya menyampaikan buat teman-temanku semua bahwa tetap ikuti aturan pemerintah, anjuran para dokter, yaitu pakai masker, keluar dari rumah jangan pergi kerumunan, keluar rumah seadanya saja, seperlunya, dan jauhi kerumunan orang, dan selalu cuci tangan kalau Anda sudah memegang sesuatu teman-teman, agar penyebaran virus ini akan cepat berakhir. Iya. Begini teman-temanku, di rumah lebih baik. Stay home teman-teman. Oke teman-temanku, kita lanjut lagi. Kita akan mengedukasikan tentang puasa. Karena mumpung bulan ini bulan suci Ramadan, itu bulan puasa, jadi saya coba-coba mengedukasikan tentang puasa, bagaimana cara berpuasa menurut versi saya. Kalau ada kesalahan itu datanya dari saya teman, dan tidak usah diambil. Tapi kalau ada kebenaran itu ilmu dari Allah, dan silakan diambil. Karena pendapat setiap manusia itu pasti berbeda-beda. Jadi intinya tetap ingat terus pesanku teman-teman. Pesannya Usman Konslet ini teman-teman, bahwa kalau Anda mendengarkan sesuatu, tolong jangan ditelan mentah-mentah. Kelolalah dengan otak kalian, kelolalah dengan pemikiran kalian, agar Anda tidak bisa tersesat. Karena jangan sampai orang menyatakan begini itu tidak benar, kita mengikuti. Salah kan? Jadi itulah teman-teman, apapun yang dibilang orang, apapun yang disampaikan sama orang, jangan telan mentah-mentah. Itu pesan dari Usman Konslet, dari teman-teman semua. Usman Konslet itu teman-teman ada kepanjangannya, yaitu urusan sergap mengedukasikan ancaman netizen. Nah itu teman-teman, ada nanti tertulis di bawah ini.
Jadi Usmang itu bukan sekedar nama teman, itu ada kepanjangannya, ada artinya. Urusan sargap mengedukasikan ancaman netizen. Ya, sepatu ada kelakuan-kelakuan yang bisa mengancam. Ini nanti saya akan edukasikan semua. Oke teman-teman, kita berbicara masalah puasa. Sebenarnya puasa ini melatih, yang saya mau edukasikan itu apa makna sebenarnya puasa itu. Maknanya puasa itu menahan diri, yaitu menahan diri. Bukan berarti cuma menahan diri dari lapar, minum, haus, bukan. Tapi menahan diri itu luas sekali maknanya. Bukan cuma menahan lapar, tidak makan, tidak minum. Bukan cuma itu teman-teman. Tapi puasa itu, intinya itu puasa itu jadi harus berpuasa seluruh tubuh. Seluruh ada yang di badan kita ini harus berpuasa. Karena itulah artinya puasa. Puasa berarti tidak melakukan sesuatu. Puasa itu tidak melakukan sesuatu sebenarnya yang bisa membatalkan puasa. Contohnya puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki. Kayaknya seluruh tubuh ini harus berpuasa teman-teman. Bukan cuma tahan lapar, tidak minum. Bukan cuma itu teman-teman. Tapi yang paling susah dilakukan di dalam puasa ini teman-teman. Kalau mungkin bulan ini mungkin cocok sekali orang puasa. Akhirnya dia bisa berpuasa sepenuhnya karena stay home, di rumah saja. Kalau orang puasa itu, kalau lebih bagusnya itu tinggal di rumah, di kamar. Itu berpuasa semua sudah itu. Tinggal di kamar saja, ngurung diri. Itu namanya puasa. Sebenar-benarnya puasa itu jadi jangan cuma anggap itu tahan lapar, tahan minum. Yang paling susah dilakukan dalam puasa itu teman-teman, yaitu kasih puasa hati. Nah, itu yang paling susah itu. Bagaimana caranya hati bisa dikasih berpuasa? Bagaimana caranya otak bisa dikasih berpuasa? Dan bagaimana caranya nafsu bisa dikasih berpuasa? Itu yang paling susah teman-teman. Yang terutama itu nafsu itu. Itu yang nafsu itu yang paling susah sekali dikasih berpuasa. Kalau mungkin mata bisa, telinga bisa, mulut bisa, tahan lapar, tahan haus, mungkin bisa. Tapi yang paling setengah mati itu menahan hawa nafsu. Makanya di bulan puasa itu kadang-kadang orang sering marah-marah karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Itulah sebenarnya puasa teman-teman, yang paling susah dilakukan itu kasih puasa hati, pikiran, nafsu yang ada di dalam yang tidak kelihatan. Hal-hal yang kelihatan mungkin masih bisa kita tahan. Dan puasa itu bisa mengobati segala penyakit teman. Jadi jangan kau takut kalau ada orang sakit mau tidak puasa saja kalau masih mampu. Tapi tidak ada juga paksa. Karena ada juga memang larangannya bagi orang yang sakit bisa diganti. Tapi kalau menurut hemat pemikiran,
puasa itu tidak berpengaruh bagi orang sakit. Kadang-kadang biasa orang ada penyakit mah, asam lambung, tidak mau puasa, soalnya tidak ada pengaruhnya teman-teman. Coba lo kau berpuasa, pasti asam lambungmu berhenti. Coba lo kau berpuasa, mungkin mamu itu bisa berhenti hari itu, tidak sakit. Jadi itu teman-teman, jangan pikir sedangkan orang hamil saja bisa disuruh puasa, bisa puasa. Apalagi kalau cuma sakit-sakit begitu. Lagi yang puasa itu kan membersihkan pemikiran. Jadi itu teman-teman, edukasi tentang puasa kali ini, karena bulan ini kan bulan Ramadan bagi orang muslim melaksanakan puasa. Jadi saya mengangkat tema mengedukasikan tentang bulan suci ini supaya mengingatkan buat teman-temanku semua bahwa berpuasa itu tidak semudah apa yang kita bayangkan teman-teman. Banyak hal yang harus kita kasih puasa, banyak hal yang harus kita lakukan. Itu teman-teman, jangan asal tahan lapar tahan haus. Itu bagian kecil, itu bagian kecil dari puasa teman-teman. Menahan lapar dan haus itu bagian paling kecil bagi orang puasa. Masih ada lebih besar itu yang harus dikasih puasa. Jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikuatkan, diberikan kesehatan, dikuatkan menjalankan ibadah puasa ini, yaitu kasih puasa yang sebenar-benarnya. Jangan puasa separuh-separuh. Dan ada orang itu puasa separuh-separuh teman, ada. Dia cuma tahan lapar tahan minum. Nah itu puasa separuh-separuh itu. Ya itulah teman, semoga edukasi kali ini bermanfaat, bahwa puasa itu tidak segampang apa yang kita bayangkan. Intinya semangat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesabaran, karena inti puasa itu adalah sabar. Itulah intinya puasa teman-teman, kesabaran, menguji kesabaran. Saya bukan ustaz mah teman-teman, cuma kita kan sering belajar, sama-sama belajar dulu. Dari SD kita sudah diajari tentang agama kan, jadi yang Islam kan dari SD diajari tentang agama, jadi adalah pemahaman sedikit. Jadi saya mengedukasikan buat teman-teman. Mudah-mudahan ada teman-teman yang tidak tahu, ya kita sampaikanlah bahwa puasa itu teman-teman bukan sekadar untuk menahan lapar dan haus saja. Puasa itu intinya kesabaran, menguji kesabaran, melatih kesabaran. Itulah teman-teman artinya puasa, karena kita bisa menahan haus, lapar, menahan hati, menahan mata. Pokoknya itu intinya teman, sabar, harus sabar. Makanya kenapa kita dianjurkan berpuasa, karena itu kita disuruh sabar. Sabar adalah sifat yang paling mulia bagi orang-orang yang sabar. Jadi puasa ini sebenarnya banyak berkahnya. Puasa membuat banyak berkah. Jadi kalau ada orang yang tidak bersyukur puasa, dia tidak dapat keberkahannya. Yang kuat, sehat, puasalah, supaya Anda bisa melatih kesabaran teman-teman semua. Melatih kesabaran, yang terutama nafsu, itu teman-teman. Karena kadang-kadang saya pintar bicara, teman-teman tidak bisa saya lakukan. Makanya saya sampaikan sama teman-teman, mudah-mudahan bisa. Masih kadang-kadang kita tergoda, masih kadang-kadang kita kalah dengan nafsu itu.
Padahal itulah sebenarnya puasa, sebenarnya puasa. Melawan hawa nafsu dengan kesabaran. Melawan hawa nafsu dengan kesabaran. Oke teman-temanku, karena puasa ini kan tidak panjang ceritanya, tidak banyak, kita tidak boleh terlalu masuk terlalu dalam. Saya hanya mengedukasikan buat teman-teman yang sehat, kuat, berpuasalah supaya Anda mendapatkan pelajaran. Banyak pelajaran didapatkan dalam puasa itu, teman-teman. Banyak sekali pelajaran bisa kita dapatkan dalam puasa itu. Jadi teruslah belajar jika hidup Anda tidak ingin rugi. Tapi kadang-kadang juga orang terlalu pintar, bikin bodoh-bodoh dirinya. Justru malah orang tidak pernah belajar, kasih belajar orang yang pintar. Banyak contohnya kan? Nah, pasti banyak contoh. Jadi teman-temanku, dimanapun Anda berada, selamat berpuasa teman-teman. Dan mudah-mudahan kita saling menghargai saja. Bagi non-muslim bisa menghargai yang muslim berpuasa. Kita tidak boleh saling mencela sesama agama, karena agama itu cuma satu yang pemiliknya, milik Maha Pencipta alam semesta. Hanya keyakinan yang berbeda-beda teman-teman. Kita ini manusia sama, hanya keyakinan yang berbeda-beda. Itu menurut pendapat saya. Tapi kalau salah ya minta maaf. Tapi dari SD kan kita sudah dikasih belajar sama guru kita bahwa jangan saling mencela sesama agama lain. Itu dari SD. Buat apa ada di pelajaran sekolah itu kalau memang tidak bisa diterapkan. Dan kalau saya tidak salah, karena saya lahir tahun 83, jadi orang belajar tahun 80-an itu 80-an lah. Iya, tahun 80-an itu pasti dapatkan mata pelajaran itu, pelajaran tentang agama Islam di SD itu. Jangan saling mencela sesama agama lain, pasti ada itu. Dan kalaupun sekarang tidak ada kan ya pasti dirubah lah. Karena sekarang banyak sekali banyak sekali yang agama keras-keras lah. Banyak yang agama keras. Banyak agama yang keras. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia merubah prinsip orang tua dulu. Dia merubah pelajaran orang tua dulu. Dia kira orang tua dulu tidak pintar. Dia kira orang tua dulu tidak paham. Akhirnya dia rubah semua. Dia larang ini, dia larang itu. Ya, itu teman-teman. Jadi selalulah pegang itu kata-katanya Usman Konslet ini teman-teman. Kalau Anda disampaikan sesuatu jangan telah mentah-mentah teman-teman. Pikirkan dengan akal dan logika kalian. Kalau perlu cari bukunya, cari hadisnya, cari yang mana, cari dalam Al-Quran itu. Jadi sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan edukasi tentang puasa kali ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang ada umat muslim. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Hanya itu yang bisa saya edukasikan karena maklum pengetahuan terbatas. Jadi Anda sudah mendapatkan intinya puasa itu apa ya, yaitu menguji kesabaran. Itulah intinya teman-teman, menguji kesabaran, melawan hawa nafsu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.